warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melianti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching akademik supervisi pada tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, seperti yang kemarin kita ngobrol nih Bu Sandra, bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Sandra. Apakah Bu Sandra tidak keberatan? Tidak sama sekali. Terima kasih ya Bu Sandra. Jadi gini, Ibu akan mengadakan observasi di kelas Bu Sandra itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Bu Sandra. Jadi kita ya santai-santai aja ya. Jadi Bu Sandra juga tidak usah tegang ketika saya mengobservasi kelas Bu Sandra. Nah, ketika sekarang kita ngobrol nih Bu Sandra, kira-kira harapan Bu Sandra itu apa ya dari obrolan kita hari ini? Sebetulnya saya sangat mengharapkan ini terjadi karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Saya itu sebenarnya banyak kekurangan, jadi saya berharap dari Ibu sendiri mengarahkan saya supaya lebih baik dengan dari pengalaman Ibu yang sudah lama belajar. Ya, berarti Bu Sandra ingin pembelajaran Bu Sandra itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu ya Bu Sandra. Untuk pembelajaran yang akan disupervisi itu, materi pembelajarannya apa? Materinya tentang jenis dan manfaat olahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan Berarti tentang pengolahan makanan ya? Ya, olahan Berarti makanan. olahan makanan, berarti di situ mungkin siswa-siswa membuat makanan ya Bu Sandra? iya bisa jadi membuat makanan atau minuman. Berarti kalau tujuan pembelajarannya itu apa aja Bu? Tujuan pembelajaran itu siswa berharap supaya bisa memahami tentang jenis dan manfaat dari olahan pangan yang bahan-bahannya itu dari serealia, kacang-kacangan, dan bumbu. Berarti mengharapkan siswa-siswa Bu Sandra itu paham ya tentang pengolahan bahan pangan dari serealia dan bumbu. Oke, menurut Bu Sandra nih, ketika siswa-siswa Bu Sandra itu nanti dikasih materi tersebut, kira-kira kesiapan belajar mereka itu seperti apa? Saya melihat kelas dari saya itu sebagian siswanya itu siap dengan materi ini, tapi ada juga yang tidak fokus pada materi ini, tapi malah excited atau senang sekali tentang langsung ke prakteknya. Jadi nanti saya arahkan supaya memberikan contoh yang relevan dengan kesukaan siswa. Oh ya, berarti berbeda-beda ya Bu Sandra ya.
pembelajaran diferensiasi proses. Kemudian untuk hasil olahan siswa itu, apakah setiap kelompoknya itu sama untuk Berbeda karena ada satu kelompok yang mau menghasilkan produk olahan yang sehat, misalkan dengan cara dikukus dengan tanpa bumbu-bumbu penyedap yang kurang sehat dan sebagainya. Tapi ada juga satu kelompok yang suka olahan makanan yang gurih-gurih dengan cara digoreng, ditambah bumbu penyedap. Nah, berarti itu sesuai dengan minat mungkin ya Bu Sandra ya. Iya, balik lagi ke minat siswa masing-masing. Iya, dan aku sebut juga Bu Sandra ya. Bu Sandra ternyata sudah menerapkan, walaupun mungkin pengetahuan untuk hasil olahan setiap kelompok itu hasil olahannya sama atau berbeda Bu Sandra? Berbeda. Nah itu tergantung pada apa? Kenapa harus berbeda? Tergantung dengan kesukaan dan minat dari siswa tersebut, karena kan ada yang sukanya olahan yang digoreng atau olahan yang direbus dan sebagainya. Bagus ya Bu Sandra, berarti ternyata secara tidak langsung Bu Sandra itu walaupun belum mendapatkan materi yang lengkap tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, ternyata Bu Sandra sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi proses seperti tadi, yaitu ada kelompok yang membaca, ada kelompok yang mengerjakan soal, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga berdiferensiasi konten, yaitu terlihat dari tugas kelompok yang berbeda-beda tadi sesuai minat mereka. Iya, oke. Gini Bu Sandra, ketika nanti Bu Sandra di kelas itu melakukan pembelajaran, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Sandra kembangkan? Saya sangat berharap dan ingin mengembangkan potensi tentang tentang emosional dan sosial. Kenapa begitu? Karena saya melihat diri sendiri masih kurang atau masih sangat belum tercapai dalam mengontrol emosi. Kadang saya tidak terkendali secara emosional jika ada siswa yang membuat onar, yang tidak tertib, yang misalkan tiba-tiba tidur kayak gitu. Oke. Dan apa Bu Sandra, karena mungkin Bu Sandra masih muda gitu ya, jadi Pengalaman saya belum cukup. iya, jadi apalagi sekarang itu siswa SMP itu memang lagi aktif-aktifnya gitu ya Bu Sandra ya, di kelas kan beda-beda gitu ya mereka. Tapi sejauh ini saya melihat ya, karena mungkin dari kejadian 2 tahun kemarin kan kita sekolahnya dari sana, terus sekalinya ke sekolah, jadi tenaganya masih banyak gitu. Iya, Jadi aktif banget. Iya, betul-betul. Jadi mungkin banyak faktor yang menyebabkan mereka seperti itu ya Bu Sandra. Jadi Bu Sandra itu ingin mengembangkan kompetensi untuk mengelola emosi dan sosial mungkin seperti itu ya Bu Sandra. Nah, kira-kira gini nih, langkah apa nih yang akan Bu Sandra lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bu Sandra yang ingin Bu Sandra perbaiki tersebut? Sejauh ini yang saya usahakan yang pertama itu adalah mengontrol emosi saya. Kan itu bersumber dari saya sendiri ya. Jadi sebelum orang lain ke diri sendiri. Yang pertama itu mengontrol emosi. Yang kedua melihat kepribadian siswa itu seperti apa. Apakah dia senangnya ke praktek atau ke materi? Kalau praktek saya harus mencari pembelajaran yang bisa membuat anak tersebut fokus kayak gitu, karena saya ingin bersosial secara menyeluruh dengan murid dan siswa. Bagus ya, ternyata Bu Sandra tersebut sudah punya solusi sendiri ya secara tidak langsung. Jadi Bu Sandra ingin lebih bisa mengendalikan emosinya. Jadi yang pertama berarti Bu Sandra melatih untuk mengatur emosi dalam menghadapi siswa-siswa Bu Sandra. Seperti itu kan. Kemudian langkah yang kedua tadi yang kata Bu Sandra bilang akan mencari strategi-strategi agar murid-murid Bu Sandra itu bisa lebih fokus dan lebih senang dalam belajar prakarya. Seperti itu ya Bu Sandra ya. Oke Bu Sandra, kira-kira ini kapan saya bisa mengikuti pembelajaran di kelas Bu Sandra? Kalau dilihat jadwal besok saya ada deadline Dan keberapa Bu Sandra saya bisa masuk ke Bu Sandra? besok yang pertama di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Melianti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang, akan melakukan percakapan pasca observasi bersama guru model Ibu Sandra Tami Abdullah dan pengajar praktik Bapak Arif Baikila. Apa kabar Bu Sandra? Alhamdulillah baik. Maaf ya mengganggu waktunya. Bagaimana nih? Waktu itu kan Ibu mensupervisi pembelajaran Bu Sandra. Gimana nih perasaan Bu Sandra ketika pembelajaran Bu Sandra disupervisi sama saya? Perasaannya antara senang dan nervous. Senang karena pasti nanti bakal ada evaluasi, nervous karena ya hasilnya gitu. Jadi deg-degan begitu ya. Tapi Iya. setelah berlangsung lama masih deg-degan nggak kemarin? Karena kan habis evaluasi ada pengembangan diri, takutnya ada yang benar. Gini Bu Sandra, waktu itu kan kita percakapan Pak observasi ya. Bu Sandra udah merencanakan seperti apa pembelajarannya. Kira-kira yang sudah Bu Sandra rencanakan itu semuanya berjalan dengan baik atau ada yang belum berjalan dengan baik? Ada beberapa yang berjalan dengan baik, tapi ada juga yang berjalannya cuma sekedar gitu aja. Tapi semuanya berjalan. Oke, kalau misalkan yang belum berjalan dengan baik contohnya apa kemarin? Contohnya ada beberapa tugas yang sekedar kumpulan saja. Tapi kan ada juga yang tugasnya itu dengan bagus gitu, dengan terampil, dihias dengan beragam, sangat kreatif. Berarti memang ada yang sudah terencana, ada yang sudah berhasil dengan baik, ada yang belum juga ya. Seperti dalam pengumpulan tugas seperti itu mungkin Bu Sandra. Iya. Selanjutnya gini, waktu itu kan Bu Sandra itu ingin tujuan pembelajaran itu tentang cara pengolahan dari bahan-bahan serelia, kacang-kacangan, umbi-umbian ya. Apakah tujuan-tujuan yang Bu Sandra ingin capai dalam FPP tersebut sudah sesuai dengan yang Bu Sandra rencanakan di tujuan tersebut atau belum? Secara keseluruhan sudah sesuai, tapi ada beberapa yang kurang sedikit tapi masih bisa dimaklumi. Apa itu Bu Sandra yang masih kurang sedikit itu? Contohnya pengumpulan pengumpulan tugas ada Yang misalkan KPD, KPD ya. Misalkan ada satu yang kurang, kan itu makanan misalkan ya, tempat makanan itu kurang indah, kan nanti dinilai dari sisi keindahannya. Berarti mungkin dari segi evaluasi penilaian gitu ya Bu ya, yang masih belum sempurna gitu. Iya. Jadi karena penilaiannya mungkin Bu Sandra itu dari cara pengolahan serta dari cara penyajian juga. Iya, semua secara keseluruhan. Oke. Menurut Bu Sandra nih, saat pembelajaran kemarin itu yang sudah baik dalam diri Bu Sandra itu apa dan yang perlu ditingkatkan itu apa? Contohnya. Secara Ya boleh. jadi yang Sudah baiknya apa? sudah baiknya bisa koordinasikan kelas supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Terus pengembangan diri itu dari sisi emosionalnya, jadi dari sisi ketegasannya, mana yang harus murid yang harus ditegaskan, mana yang harus Perlu ditoleransi Iya, atau enggak gitu ya seperti itu. Nah untuk yang perlu diperbaikinya apa saja Bu Sandra? perbaikinya dari cara intonasi penyampaian suara, karena kan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis anak. Berarti di sini yang sudah baik adalah berarti Bu Sandra udah bisa mengontrol anak-anak gitu ya. Iya. Kemudian yang kurang baiknya dari masalah intonasi seperti itu Iya. ya Bu Sandra. Nah, waktu itu kan memang Bu Sandra itu ingin pengembangan ya dalam diri Bu Sandra itu yaitu mengembangkan emosional ya. Iya. Bisa mengontrol anak-anak yang mengganggu seperti Iya. itu ya. Kemudian bisa memotivasi anak dalam belajar. Nah, apakah itu sudah tercapai belum kemarin? Sudah tercapai, tapi pengembangan diri itu masih, kalau menurut saya sendiri masih belum tapi sejauh ini ada perkembangannya. Berarti ada perkembangan baik lah ya Bu Sandra ya dari sebelumnya ya, bisa lebih mengontrol murid-muridnya mungkin seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalkan
apa yang ingin Bu Sandra kembangkan ini ada beberapa yang belum tercapai nih. Apa usaha Bu Sandra untuk agar pengembangan diri Bu Sandra ini bisa lebih baik lagi? Saya mencoba untuk mencari beberapa sumber dari buku atau dari beberapa dari berbagai sumber yang relevan supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, jadi mencari sumber-sumber agar kita lebih baik lagi dalam mengajar. Iya. Nah, gini, untuk pembelajaran selanjutnya nih Bu Sandra kan nanti juga akan belajar lagi gitu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya pengembangan diri apa nih yang ingin Bu Sandra lebih tingkatkan dalam diri Bu Sandra? Seperti kemarin tadi kan saya masih merasa berguna sama saya mau berevaluasi lagi dan mengembangkan diri saya sendiri supaya lebih memiliki ketegasan dan mengontrol anak-anak supaya lebih nyaman dalam pembelajaran. Kan kadang suka Bosan gitu ya, nggak muat berarti ya. Kayak itu, nah mau mengontrol itu supaya kelas itu lebih ceria. Iya. Berarti untuk selanjutnya yang ingin Bu Sandra kembangkan adalah masih tetap emosi ya, mengontrol anak-anak agar bisa lebih baik lagi dalam mengontrol, kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti itu yang mungkin yang saya tangkap dari barusan ya. Nah, kira-kira agar semua itu tercapai nih, usaha Bu Sandra itu seperti apa? Supaya mencairkan suasana di kelas. Kan kalau kemarin itu cuma sekedar lewat omongan aja kan, dan memberikan contoh yang relevan di kehidupan. Nah, kalau sekarang diganti dengan membawa contohnya. Misalkan kalau makanan dari kentang, oh ada puding dari kentang itu bisa, walaupun seperti itu ada, udah dibawa supaya anak-anak lebih mengenal. Nah, ternyata itu berpengaruh dari sisi moodnya, psikologisnya dan sebagainya. Berarti Bu Sandra akan berencana dengan membuat contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya, sekitar anak dan secara nyata realnya gitu ya, biar anak lebih tertarik. Nah, selain itu ada lagi usaha nggak Bu Sandra selain Bu Sandra membawa benda nyata kepada hadapan anak gitu? Ada usaha lain nggak untuk mengembangkan kemampuan Bu Sandra? Ada, jadi salah satunya itu menceritakan beberapa cerita baik pengalaman pribadi atau pengalaman supaya bisa dijadikan pelajaran seperti itu. Bisa juga sharing dengan ini ya, sharing dengan rekan sejawat juga ya, dengan yang lebih senior seperti itu, mungkin pengalaman mereka itu jadi Nah, kira-kira kapan nih Bu Sandra akan mengeksekusi rencana yang barusan Bu Sandra rencanakan itu untuk pengembangan diri yang selanjutnya? Kalau dijadwalkan ya, itu pertemuan selanjutnya hari Jumat, minggu ini. Ya, semoga apa yang dicita-citakan Bu Sandra itu pembelajarannya lebih baik lagi ya Bu Sandra ya, sehingga Bu Sandra bisa lebih mengembangkan diri lebih baik lagi gitu ya. Karena kan kemarin juga ketika saya mengevaluasi Bu Sandra supervisi itu, Bu Sandra memang sudah sesuai dengan rencana sebetulnya, walaupun memang tidak sempurna gitu ya. Jadi memang anak-anak sudah terkontrol gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa itu wajar ya. Dan semoga untuk pembelajaran selanjutnya yang Bu Sandra rencanakan barusan bisa lebih baik lagi dari kemarin yang saya supervisi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sandra ya, gimana hasilnya ketika Bu Sandra menerapkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya Bu Sandra waktunya. Ya. Sekian percakapan pasca observasi. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.